Dan kula panjenengan harus mengenal dan mengetahui tentang bagaimana seorang ibu. Mungkin kan ibu kan ini. Maka tidak ada ketika orang mengatakan ke saya, "Beb, kehidupan saya ini tidak langgeng. Saya bekerja beberapa tahun di luar kota, tapi saya tidak bisa menemukan ketenangan." Ketenangan panjenengan tidak mungkin jenengan dapatkan dimanapun tempat, mon teori melopot. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang bisa Anda dapatkan melalui satu pintu yang wilayahnya jelas kantor ring sepo panjenengan. Nah, ring sepo ini. Maka jikalau Anda melupakan 9 bulan 10 hari panjenengan berada di dalam rahim seorang ibu, Anda mengatakan rumah kami yang tembok dengan bata dan semen, menurut dan kula lopot karena ajunan melupakan bahwa panjenengan punya rumah 9 bulan 10 hari berada di dalam rahim seorang ibu. Kalau tidak melahirkan ketenangan di hati Anda, maka Anda harus sadar diri, perhatikan diri kamu panjenengan keluar ke bumi Allah dari rahim seorang siapa. Mon ajunan bisa memperhatikan kantoh dan bisa menenangkan hatinya, pasti Allah akan lahirkan keberkahan, akan datangkan ketenangan ya dan gula panjenengan. Nikah sudah jadi sunnatullah. Irji ila rabbika mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Wahai jiwa kanto yang mau masuk surga, nikah syarat itu harus melalui ridho Allah. Dan gula ajunan oning tidak ada ridho terbesar dari wilayah kanto selama odi di muka bumi kecuali berwilayah de kering sepo. Maka Tengkula pernah ngeliat di situ video, seandainya Tengkula sebagai putra boleh memilih takdir kematian Tengkula milih mati kada daripada ring sepo bini gula. Nega gula mak sekanto beb mak bongal habib, karena tidak ada seorang anak yang meninggal terlebih dahulu daripada ring sepona kecuali ia mendapatkan kelapangan ring sepo bini ring sepo lakian, dan di situ ada ridho Allah, ridho Allah, ridho walidain, ridhonya Allah tergantung ridho ring sepo. Mon ring sepona ridho pasti ngedengkul pagi pasti selamat, bisa jadi kantor tetila pengagur lebih sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Bapak efekir benar ajuna irji ila rabbika mardiyah. Maka yang dikatakan oleh Allah, pulanglah wahai jiwa yang tenang, dengan ridho Allah masuklah ke dalam surga. Kamu panjenengan bisa mendapatkan surga tanpa melalui ridho Allah, sedangkan ridho Allah tergantung ridho ring sepo. Makanya tidak ada sampai hari ini pun yang mampu untuk membalas jasa ring sepo ini kesopmu sampai makin. Makan memboda anak makin gantoh biabat makin yang masih hitung-hitungan bendreng sepo. Nah, celaka. Masih mengandalkan jabatannya, merasa dengan jabatan, mau ngatur ring sepo. Nah, celaka. Karena apa? Satu tiket kehancuran Anda dalam hidup, dunia sampai ke akhirat. Maka dan gula emot ngastete. Mungkin berdering sepona ngastete, tidak ada yang mampu untuk membayar. Bagaimana perjuangannya? Ketika ring sepo, ketika memberak, majer senapa? Mau tak percaya coba si kita memberak, bagi dan mau datang si bini silake ngalah nyor surajo tuh kan pas kali ibu kebonggalan aneh-aneh ntar ke madrasah ngatarakin anak ntar ke sekolah ntar ke jeding mandi ibu mau napojol ibu mau asarin ibu kira-kira ambian stres apa beres mas insyaallah stres aja lah tembian pada pasar setia bengkang insyaallah
maka tidak ada yang mampu menggantikan seorang ibu, tidak mungkin mampu. Ketika tidak ada orang yang ketika ia bekerja berada di luar, berkumpul dengan teman-temannya, dibenci pun, maka ketika tidak ada yang menyukai, tidak ada yang menyenangi, hanya ring sepo sendiri, ring sepo sendiri mah, bongokan cenaka ketanda cokti ne benda tengkel kok sendiri ne kering sepo. Saya si bengal majar bereen ketika hamil pertama. Saya nomor 2. Siapa yang mampu membayar ketika ia tidur tak bisa napang? Kata tidak unjena teka. Oke, siapa sih bisa lagi? Siapa yang bisa membayar ketika sakitnya hendak melahirkan, bagaikan 1000 tulang yang dipatahkan? Majar senapa dia? Enggak. Beda. Siapa yang mampu membayar air ketuban yang pecah? Ini edit hitung gitu. Kasih talan lagi, nota sama terus. Coba pikir, siapa yang akan membayar setiap aliran darah yang mengalir sampai ke kakinya? Dapat pas totalan lagi gini. Siapa yang akan membayar? Kantor membayar ketika ia dibangunkan di malam hari dikala enaknya ia tidur nyenyak. Saya siapa yang akan membayar seorang ibu yang ketika anak menangis dia harus menyusui di tengah malam, bahkan sampai akmi ikan gini. Saya lah sebisa pikir, siapa yang mampu membayar air mata ketika anak kan tosongkan? Ada yang bisa bayar? Beda. Siapa yang mampu untuk membayar bohongnya orang tua ketika lapar, ia mengatakan kepada anaknya kenyang supaya anak bisa te'en? Mejar beda serapung dia. Hah? Siapa yang bisa membayar ketika seorang ibu atau ayah menjadi orang yang tegar walaupun sakit menimpanya, tak pernah cerita kepada anak-anaknya, takut kebetir potrana? Baca senapa coba. Bisa? Maka kantoh ketika pada sahabat Nabi bertanya, wahai Salman Al-Farisi, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang dicintai selain engkau menjadi seorang Nabi dan Rasul? Apa jawaban kanjeng Nabi? Ada wahai sahabatku, pasera asmana Salman Al-Farisi. Mending Salman Al-Farisi ada tahu cerita. Maka Salman Al-Farisi yang pernah berada di lisan Nabi, ketika ditanya apa yang membuat Salman kantor dicintai oleh Allah, Salman adalah manusia yang tak memiliki apa-apa, ia adalah orang miskin, cetak kedua pohon apa nek kena apa sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kantor yang pernah menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Karena apa? Merasa punya hutang kepada ibunya, maka ia melakukan perjalanan dengan menggendong ibunya sampai ke Mekah, sampai ngelupas setuju oleh sebeda etengana, sampai bengkak kakinya bertemu bengkus dengan Nabi Muhammad. Lalu napa? Sebuah pertunjukan yang dilihat begitu indah oleh Nabi, maka terjadi diskusi bengkus dengan Nabi. Debuna Salman, wahai Rasulullah, aku menggendong ibuku dari Yaman sampai ke Mekah, hanya aku punya satu, aku ini tidak bisa bayar jasa ibuku. Apakah yang sudah aku lakukan kantoh sudah bisa membayar jasa ibuku? Molar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad menangis melihat bagaimana punggung yang terlupas, menangis karena kaki yang bengkak melakukan perjalanan berhari-hari, melewati terik matahari, melewati malam yang dingin dengan gurun-gurun pasir. Apa terbun Kanjeng Nabi dengan air mata, wahai Salman, engkau tetap tidak mampu untuk bisa membalas jasa ibumu. Seandainya dua matamu yang dijadikan kaki untuk berjalan
dari Yaman ke Mekah tidak bisa membayar satu tetes dari keringat ketika hendak melahirkan orang tua. Ajunan beri pertanyaan, si paling sakit ketika ngandung, melahirkan dan sampai proses yang lain, si paling sakit nih ketika anak pun, ketika anak pun coba, ketika melahirkan. Beb, ketika melahirkan nih Beb, seperti 1000. Kan ada. Kalau melahirkan ini Beb, seperti 1000 tulang dipatahkan. Ampian teroning apa lebih sakit dari 1000 tulang? Apa? Pikir apa? Pikir gitu. Apa yang lebih sakit dari melahirkan yang katanya seperti 1000 tulang yang dipatahkan? Apa tuh? Hah? Nambah nggak? Ngelabon? Nah, nikah. Ternyata yang paling sakit bukan ketika melahirkan seorang anak yang katanya ribuan tulang dipatahkan. Si paling sakit nikah ketika anak yang dibesarkan dengan kasih sayang, lalu ia mengeluarkan bahasa yang membentak ring sepona. Banyak ring sepona. Sakit ngapa? Giring. Pikir kan ring sepona pilih. Lebih sakit kama ketika dilahirkan yang katanya 1000 tulang dipatahkan dengan seorang anak yang ketika itu membentak ring sepona. Lebih sakit kama? Lebih sakit kama ketika dilahirkan apa ketika anak terkah dengan sepona? Sepading itu segama sederkah, maka nastet deh satu air mata Anda takkan pernah mampu membayar jasa ring tua ketika hendak melahirkan. Nastet deh. Makanya sampai Salman Al Farisi ini kan menjadi referensi yang dinyanyikan oleh salah satu penyanyinya, mana Iwan Fa. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau penuh darah, penuh nanah seperti kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu apa benar Bu tetingas teteh ajunan tetireng sepo kan itu. Maka didik putra-putra panjenengan harus betul-betul dalam pendidikan yang baik. Apa jangan sampai karena kurangnya pendidikan ajunan akan menjadi orang yang ketika itu sakit karena perlakuan kurangnya pendidikan dan pengetahuan anak. Ngastet kan ini ajunan makin lapor bedah majelis taklim toh kan ini ada rutinitas atau di beberapa desa ada majelis yang lain mun toh insya Allah diadakan 1 bulan 1 kali, cuman makin dulu tak pada sehat. Jadi bicara apa sekal ala kadarnya saja, tapi untuk 1 bulan 1 kali insya Allah akan ada rutinitas. Selain kita bersolawat, nanti ada kajian-kajian yang juga di situ ada seputar tanya jawab akan dibuka. Karena dari dulu tak pernah audit ide dan bapak tak pernah audit ide dan bu permasalahan hidupnya apa saja dan dulu tak pernah audit, maka tinggal nanti dibahasakan saja di rutinitas yang akan datang. Kalau mau bertanya tinggal bertanya, tak perlu todus. Yang penting di sini tempat wadah di mana Anda bermusyawarah diskusi sopaja napas sopaja bisa lebih jelas memandang kehidupan ke depan. Jadi memandang kehidupan ke depan di sisa umur sekian paring bergusti Allah.